Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa udah tahu arah yang benar? Mungkin udah coba meditasi atau melakukan hal baik gitu. Tapi kok rasanya kayak tetap aja mandek. Kayak ada kabut tebel yang bikin jalan Anda itu nggak kelihatan jelas gitu. Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam nih. Bab 6 dari buku The Buddha's Lost Art of Gomnode, Ru, and the Three Natures That Drive Us. Kita akan fokus ke si kabut asap ini, atau yang di buku disebutnya malatin, semacam racun-racun mental gitulah. Jadi, misi kita kali ini adalah coba memahami apa sih itu malatin, gimana cara kerjanya yang seringkali nggak kentara, dan bagaimana ia bisa tanpa kita sadari menyabotase niat baik kita. Bahkan katanya bisa meracuni praktik meditasi juga ya, sampai bikin kita sombong atau malah jadi putus asa. Yuk, kita bedah bareng biar jalan ke depan bisa lebih jernih. Oke, mari kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya si kabut asap atau malatin ini menurut buku? Kedengarannya samar ya, tapi kok dampaknya kayaknya gede banget? Ini menariknya bukan cuma soal hal-hal besar kayak serakah, marah, atau delusi yang jelas banget kelihatan. Malatin ini juga mencakup hal-hal yang jauh lebih halus, yang sehari-hari banget. Kayak rasa males, takut, pelit, gampang tersinggung, bosen. Terus ada juga cemas, frustasi, stres, benci, khawatir yang berlebihan, sampai kesombongan halus. Bahkan pandangan keliru atau kelekatan pada kesenangan. Contohnya ya, scrolling medsos, nggak berhenti-henti. Atau ini yang agak unik, kelekatan pada rasa sakit itu sendiri juga termasuk. Dan akar dari semua ini dijelaskan di buku, yaitu ketidaktahuan atau ignorance. Wah, jadi bisa sangat halus ya, sampai kelekatan sama rasa sakit juga. Terus, gimana caranya racun ini bisa masuk dan bekerja? Buku ini ada nyebut soal peran suka dan tidak suka kan? Tepat. Jadi, malatin ini, dia pakai rasa suka dan tidak suka kita, itu kayak semacam bor perintis gitu buat masuk. Rasa suka yang berlebihan, itu jadi pintu masuk buat keserakahan. Sebaliknya, rasa nggak suka yang kuat, penolakan, nah itu buka pintu buat kebencian atau niat buruk, malice. Keduanya ini, suka dan nggak suka yang berlebihan, menciptakan celah. Celah biar kekotoran batin yang lebih dalam lagi bisa masuk. Dan perlahan-lahan, ini akan mengisi apa yang buku ini sebut sebagai baterai sifat buruk kita. Baterai sifat buruk. Oke. Dan kalau baterai buruk itu mulai terisi, apa dampaknya buat kita? Kayaknya buku ini menggambarkan efek yang cukup, serius ya. Oh, sangat signifikan. Malatin ini disebut sebagai sumber penderitaan. Baik penderitaan fisik, kayak munculnya ketegangan kronis, atau bahkan penyakit, maupun mental. Ya, beban emosi yang berat itu, dia itu kayak kabut tebal yang bikin kejernihan batin kita jadi kabur. Mempengaruhi pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita sehari-hari. Akibatnya apa? Kebijaksanaan jadi susah diakses, rasa damai itu sulit banget dirasain. Kita jadi cenderung lebih reaktif, gelisah. Nah, ini nih yang penting juga. Malatin ini bisa meracuni praktek meditasi kita. Ini yang sering nggak disadari, alih-alih dapat tenang, meditasi malah bisa jadi ajang memperkuat ego. Misalnya jadi sombong kalau merasa, wah udah maju nih. Atau sebaliknya, malah jadi frustrasi, putus asa, merasa kok gini-gini aja. Dan yang paling repot nih ya, kalau malatin kuat, melakukan kebaikan itu rasanya jadi berat banget. Jadi ini bisa jadi penjelasan kenapa kadang kita ngerasa udah tahu jalannya, tapi kok buntu ya? Racunnya ini yang ngehalangin. Terus gimana cara membersihkannya? Apa kita harus kayak melawannya habis-habisan gitu? Nah, ini bagian yang menurut saya cukup menarik dan mungkin agak beda dari bayangan kita. Buku ini justru menekankan kita nggak membersihkan malatin itu dengan paksaan, bukan dengan kemauan keras atau tekad baja semata. Pembersihannya itu terjadi secara alami ketika kita berhasil memunculkan ketenangan batin atau samatha. Dan disinilah peran Gamanoderu yang pernah kita bahas sedikit ya, menetapkan kondisi untuk mengetahui di dalam pikiran menjadi kunci utamanya. Ah, Gamanoderu lagi. Oke. Coba tolong jelaskan lagi, Pak. Gimana cara kerjanya si Gamanoderu ini untuk membersihkan malatin? Jadi, sederhananya gini, saat Anda berhasil menerapkan Gamanoderu dengan benar, misalnya Anda menetapkan kondisi di pikiran untuk tahu sensasi napas keluar masuk, atau sensasi di tubuh, atau isyarat mental tertentu, maka secara otomatis akan muncul semacam pengetahuan yang jernih di dalam batin. Pengetahuan ini kayak cahaya terang yang masuk ke ruangan yang tadinya penuh kabut asap.
Si cahaya ini kan nggak melawan kabutnya secara langsung ya, tapi kehadirannya itu sendiri yang bikin kabutnya menipis, terus hilang. Nah, saat kejernihan ini muncul karena Ga-amnoderu, energi murni, kalau pakai istilah buku ini, punya, itu mengalir masuk, dan energi murni inilah yang secara alami mulai melarutkan malatin tadi. Ini seperti kita mengisi baterai sifat baik, dan ketika baterai baik ini terisi, dia secara otomatis akan menguras energi dari baterai sifat buruk tempat si malatin tadi ngumpul. Gitu kira-kira mekanismenya. Wah, menarik banget. Jadi kuncinya bukan melawan si malatinnya secara langsung ya, tapi lebih ke menciptakan kondisi terang dengan gawam noderu, biar kejernihan muncul dan pembersihan terjadi secara alami. Oke, masuk akal. Lalu, apa yang akan kita rasakan nih kalau kabut asap malatin ini mulai menipis? Oh, itu akan jelas sekali perbedaannya. Beban hidup itu rasanya jadi lebih ringan, baik secara fisik maupun mental. Hidup nggak lagi terasa seberat sebelumnya. Rasa damai itu akan muncul lebih sering, nggak perlu dipaksa-paksa, datang aja gitu. Tubuh mungkin terasa lebih enteng, lebih rileks. Kejernihan pikiran itu muncul secara alami. Pikiran jadi lebih halus, lebih stabil, dan lebih peka terhadap kondisi batin kita sendiri. Dan ada efek menarik lainnya, bantuan, orang-orang yang suportif, atau wawasan yang kita butuhkan itu seolah-olah datang dengan sendirinya di waktu yang tepat. Melepas kebiasaan-kebiasaan buruk yang udah lama nempel, itu juga jadi terasa lebih mudah. Dan yang paling indah, kebaikan dalam diri Anda itu rasanya kayak mulai meluap keluar secara alami. Jalan yang tadinya terasa buntu dan berkabut itu pelan-pelan mulai terbuka lebar. Jadi ini penting ya, kalau Anda pernah mengalami kesulitan dalam meditasi, misalnya pikirannya lari-lari terus, gelisah nggak karuan, badan tegang, susah fokus, atau malah seperti yang saya sebut tadi, meditasi jadi ajang pamer ego, atau malah bikin putus asa seperti yang digambarkan di awal bab 6 ini, kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa si malatin ini sedang aktif bekerja, sedang menghalangi jalan Anda. Benar, benar. Jadi ini menegaskan lagi ya bahwa tahu jalan yang benar saja itu ternyata belum cukup kalau jalannya sendiri masih terhalang kabut tebal malatin ini. Disinilah pentingnya kita menemukan metode yang tepat, kayak Gaonoderu ini, yaitu menetapkan kondisi untuk mengetahui dan kemudian memegangnya dengan teguh. Tujuannya ya untuk membersihkan penghalang itu tadi, biar jalannya jadi lapang. Tepat sekali. Nah, di pembahasan kita berikutnya, kita akan lihat lebih dalam lagi nih, apa sih yang terjadi ketika baterai dari ketiga sifat ini, sifat baik, sifat buruk, dan satu lagi sifat stagnan, itu terisi penuh. Kita akan coba kupas konsep tentang cetak biru kehidupan menurut buku ini. Ini menarik juga. Oke, nah sebagai penutup untuk kali ini, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan sejenak. Adakah kabut asap malatin yang spesifik dalam diri Anda saat ini? Sekecil apapun itu, mungkin kebiasaan kecil menunda-nunda pekerjaan, atau sedikit rasa iri kalau lihat orang lain sukses, atau mungkin kekhawatiran yang sering muncul tanpa sebab jelas. Adakah sesuatu dari itu yang mungkin sedang mengaburkan kejernihan Anda saat ini tanpa Anda sadari sepenuhnya? Ya, sekedar sesuatu untuk Anda pikirkan sendiri. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.